RRI dimanapun Anda berada pagi hari ini kita mulai dengan topik wawancara kita yang pertama terkait dengan Januari 2025 SMP Katolik Santissima Trinitas Hokeng ditutup. PGRI Flores Timur berikan alternatif solusi. Dan tentunya mendengar ya ini akibat dari letusan gunung berapi lewat tobi laki-laki di Larantuka. Kita akan mengupdate informasi selengkapnya bersama dengan Ketua PGRI Flores Timur, Maximus Masankian. Sekolah Menengah Pertama Katolik Santissima Trinitas Hokeng di Desa Kelantan Lo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, rencananya akan ditutup permanen mulai Januari 2025. Tentunya ini mendapatkan respon dari berbagai pihak, salah satunya dari PGRI Kabupaten Flores Timur. Bersama Pak Maksi kita akan mengupdate seperti apa alternatif solusi yang ditawarkan oleh PGRI Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi Pak Maksi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat, salam dari Flores Timur. Baik Pak Maksi, ini hal yang memprihatinkan ya, dan juga kita turut bersedih terkait dengan letusan gunung berapi lewat tobi laki-laki yang juga meluluh lantahkan nih SMP Katolik Santissima Trinitas di Hokeng. Terkait dengan rencana dan juga ada wacana nih ya akan ditutupnya sekolah tersebut mulai Januari 2025 dari PGRI, seperti apa nih Pak Maximus tanggapannya? Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi, salam sehat, salam juga untuk pendengar setia RRI. Kami merespon inarnya terhitung terlambat. Sejak informasi berkaitan dengan SMP Katolik Santissima Trinitas Hokeng, sekolah yang semua kita cintai ini diinformasikan akan ditutup permanen. Kami baru merespon itu setelah kami menghimpun data dan berkomunikasi langsung dengan kurang lebih 13 guru SMP Trinitas Hokeng, termasuk juga mendapatkan aspirasi dari masyarakat yang mengetahui Bapak Ibu guru yang setelah rencana sekolah ini ditutup, saat ini mereka harus mencari sekolah secara mandiri dan bisa melanjutkan sebagai tenaga pendidik. Dari situ baru PGRI kemudian memberikan respon, yang mana kami seperti diberitakan kemarin itu bahwa kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan oleh yayasan yang menaungi sekolah ini, itu memang tidak bisa terbantahkan berdasarkan surat keputusan nomor 001 garing ST/SMP garing Romawi 11 2024 itu. Di situ dinyatakan ditutup permanen dan ada sejumlah langkah yang mereka ambil, diantaranya membantu memindahkan siswa dan lain sebagainya, poin-poin yang tertuang dalam surat itu, sehingga di situ terbaca bahwa memang tidak ada ruang untuk kita berdiskusi bagaimana sekolah ini dengan status yang ada tetap berdiri. Sehingga alternatif pikiran dari PGRI yang sodorkan kemarin dan berkembang dalam diskusi pagi ini adalah tidak berdiskusi lagi tentang bagaimana sekolah swasta itu ada, karena memang mereka sudah memutuskan untuk ditutup permanen. Seperti itu, sehingga kami berikan alternatif solusi. Jika kemudian pilihan yayasan itu ditutup permanen, alternatif solusi lainnya apakah yayasan mana yang akan mengambil alih itu, karena yayasan sudah menyatakan tutup permanen. Jadi yang kami pikirkan adalah kira-kira yayasan swasta mana yang mengambil alih ini untuk melanjutkan. Dan PGRI menyodorkan bahwa ada alternatif pilihan lain juga yang tentu bisa dipilih, bisa juga tidak, yaitu diserahkan kepada pemerintah. Nah, diserahkan kepada pemerintah, ada plusnya ini. Plusnya adalah bahwa selama ini guru-guru di sekolah swasta juga mendapat perlakuan yang dalam tanda petik menurut PGRI kurang adil di situ. Dan ini karena kondisi bencana, maka pemerintah yang hadir itu dari pemerintah pusat, sehingga
untuk tidak menghilangkan identitas nama sekolahnya, saya pikir di berbagai tempat juga sudah ada SMP negeri Katolik Santissima Trinitas misalnya, itu juga menjadi alternatif pikiran. Tapi ini pikiran yang bisa diperbincangkan, tidak menjadi mutlak untuk dipakai begitu. Oke, baik. Nah, karena ini juga memang sudah tertuang ya dalam sebuah aturan, tentunya ini harus dilakukan ya, harus Iya, ditindaklanjuti. Nah, Pak Maximus, dengan sekolah atau SMPK Santissima ini sendiri, berapa banyak siswa yang saat ini ya sebelum terjadinya bencana ini bersekolah di sekolah SMP Santissima Trinitas Hokeng ini, Pak? jadi informasi yang kami himpun itu tidak tahu persisnya angka, tapi jumlahnya itu di atas 100 yang terdistribusi itu dalam enam rombongan belajar. Jadi kelas 7 dua rombongan belajar, kelas 8 dua rombongan, kelas 9 juga dua rombongan belajar. Oke, dengan 13 guru tadi yang disampaikan oleh Pak Maximus ya, yang juga kami Betul. dapatkan informasinya ada yang juga berasal dari kabupaten tetangga, Kabupaten Sika, dan ada juga yang berstatus sebagai Nah, pegawai honor nih Pak Maximus. iya, betul betul. Oke, nah kemudian Pak Maximus selama di masa bencana ini ya, adik-adik otomatis tidak bersekolah nih secara tatap muka. Nah seperti apa nih mereka mendapatkan pendidikan di Larantuka di masa sekarang ini Pak? Baik, jadi secara umum memang sekolah-sekolah yang terdampak di lokasi sekitar bencana itu tidak hanya SMP Santissima Trinitas Hoken ya, tetapi juga ada SMP Negeri 1 Ulanggitan, dan juga ada SMA di Ulanggitan, dan sekian banyak sekolah TK dan di SD. Pantauan PGRI Kabupaten Flores Timur itu bahwa pembelajaran ini saat ini secara darurat dilakukan di tenda-tenda pengungsian yang memang belum maksimal ya. Tapi kita berharap bahwa ini tetap ada karena memang pendidikan anak dia tidak boleh terputus apapun kondisinya. Bencana seberat apapun tetap harus proses berjalan. Untuk SMP Santissima sendiri, beberapa siswa itu tersebar ke sejumlah sekolah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mereka tidak ada di dalam pengungsian, tetapi mereka didistribusikan ke sejumlah sekolah. Dan sekolah pilihan pertama dengan jumlah siswa terbesar itu karena mereka dalam satu naungan yayasan, yaitu di SMP Mater Infrolata di Kota Larantuka. Sementara SMP lain yang juga turut menerima siswa dari SMP Santissima, diantaranya SMP Negeri 1 Larantuka, ada SMP Negeri 2 Larantuka, termasuk di sekolah saya di SMP Negeri 1 Lolema juga menerima satu siswa dari SMP Santissima Trinitas Hokeng, seperti itu. Sehingga kalau kembali kepada pokok pikiran sebagai alternatif solusi kami tadi itu adalah jika kemudian yayasan sudah menyatakan tutup permanen, maka alternatif solusi yang kami tawarkan itu, dan tidak mutlak ya, yang kami tawarkan itu pemerintah sudah punya modal guru atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga siswa. Jadi pemerintah hanya mencari lokasi dan juga membangun dengan tanggap darurat seperti ini, sehingga tentu anggaran yang diplotkan juga pasti cukup, dan tidak mencari lagi guru, juga cari lagi siswa, tapi bisa memanfaatkan sekolah-sekolah di Kota Larantuka yang aman jauh dari dampak erupsi ini untuk pembelajaran sore hari. Dan selanjutnya setelah sekolahnya dibangun, barulah proses KBM normalnya bisa dilakukan. Kami juga menyodorkan gagasan ini mengingat kondisi secara nasional saat ini, itu guru-guru kita di sekolah swasta kan juga memperhatikan. Memang di publik yang kita tidak terlalu paham ini, ya negara itu memperhatikan sekolah negeri dan swasta harus disamaratakan. Nah itu pemahaman kita terhadap kondisi bangsa hari ini berkaitan dengan perlakuan sekolah negeri dan swasta ini belum terlalu dalam. Jadi ini memang konteksnya agak keluar sedikit sih, tapi saya mau sampaikan begini, bahwa negara tidak tutup mata pada sekolah-sekolah swasta. Coba perhatikan, gedung-gedung baru, gedung-gedung mewah di sekolah-sekolah Katolik, sekolah-sekolah swasta yang ada saat ini itu dibangun dari dana mana? Apakah dari dana yayasan? Tidak. Dibangun dari dana pemerintah melalui DA. Lalu kemudian operasional di sekolah itu juga dibantu dari pemerintah melalui biaya operasional sekolah itu.
Namun pemerintah masih belum dalam tanda petik ya belum berani untuk harus menggelontorkan dana atau mengambil kebijakan yang orang-orang kerja di sekolah swasta tapi mendapat perlakuan yang sama seperti orang-orang yang di sekolah negeri. Jadi pandangan negara, pandangan pemerintah adalah memang swasta, berarti itu menjadi tanggung jawab sebuah lembaga swasta yang mapan kan seperti begitu. Jadi soal gaji, soal tunjangan dan lain sebagainya itu kan diatur oleh yayasan. Nah, mereka mensupport, mereka bukan menutup mata atau tidak menghiraukan sekolah swasta, tidak. Secara lembaganya mereka atur, itu bentuk bagaimana kepedulian kepada anak bangsa. Tapi untuk pekerja-pekerja yang ada di lembaga swasta, itu belum ada regulasi yang pas untuk mendukung itu. Sehingga memang berita kemarin tentang hal yang kita diskusikan ini juga tersebar di publik dan menuai pro kontra juga. Tapi memang banyak yang setuju. Yang saya ikut itu lebih banyak yang setuju. Oke, baik. Nah, ini ratusan siswa ini dititipkan sementara ya di sekolah-sekolah yang ada di sekitar Larantuka. Nah, bagaimana dengan para gurunya ini, Pak? Mereka juga melalui mekanisme yang sama untuk di sekolah-sekolah swasta lainnya atau seperti apa, Pak? Ya, jadi kita belum memastikan apakah siswa-siswa yang tadi saya sebutkan ada di beberapa sekolah tadi itu dititipkan sementara atau sudah definitif di situ. Karena kalau dititipkan sementara, bayangan kita SMP Santisima Trinitas itu masih ada. Yeah. Tapi kondisinya kan SMP Santisima Trinitas ini kan sudah ditutup. Maka jawaban kita yang paling mendekat kebenaran itu adalah bahwa mereka ini definitif. Nah, lalu yang berikut berkaitan dengan guru-guru. Saya coba komunikasi langsung dengan mereka. Ternyata bahwa mereka ini belum mendapatkan penempatan yang diatur oleh lembaga tertentu atau lembaga pemerintahan. Nah, ada 2 PNS di situ, lalu ada yang lainnya tenaga kontrak daerah. Nah, mereka ini tentu dalam koordinasi langsung pemerintah daerah. Tetapi mereka yang yayasan guru yayasan tetap di situ atau guru honor di bawah naungan yayasan ini, lebih mereka yang sertifikasi. Saya mau sampaikan, mereka ini kan akhirnya jalan cari sekolah sendiri saat ini. Ke Solor, di daratan Flores, untuk bisa masuk dan mengajar. Tetapi kemarin kami coba komunikasi dengan beberapa kepala sekolah itu belum bisa diterima. Alasannya bahwa memang kebutuhan jam mengajar itu sudah terpenuhi dari guru yang ada. Sehingga kalau misalnya ada guru lain baru yang masuk, itu mempengaruhi sertifikasi. Jadi kepala sekolah belum berani menerima ada guru baru masuk di situ. Kondisi ini yang kemudian ketuk hati kami PGRI sehingga kemudian memberikan respon itu. Sebelumnya mendengar informasi ini kami belum memberikan respon apa-apa, Bu. Karena kalau PGRI dia selalu melihat dari sisi guru. Baik, jadi 13 guru ini memang masih mencari ya sekolah yang akan menjadi tempatnya bernaung untuk melaksanakan proses KBM nih dengan berbagai pertimbangan, dan pemerintah daerah memfasilitasi itu, Pak? Yang kami dapat informasi kemarin itu bahwa sudah ada pertemuan antar mereka, namun sementara mereka juga diarahkan untuk boleh secara mandiri mencari itu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan sementara itu bahwa pemerintah tidak sampai mengintervensi. Maksud mengintervensi itu adalah bahwa jauh sebelum pernyataan sekolah ini ditutup, sudah ada duduk bersama sehingga guru-guru ini ditempatkan kemana. Siswa akan dibagaimanakan. Itu sepertinya tidak ada diskusi di awal sebelum keputusan itu diambil. Ini dugaan saya saja. Oke, kita akan menunggu seperti apa respon baik ke depannya untuk nasib dari para guru ini, Pak Maximus ya, sehingga mereka juga bisa tetap memberikan ilmunya dan dedikasinya, dan tentunya ini berpengaruh pada kehidupan perekonomiannya sendiri. Kemudian Iya, betul, Bu. Ya. Kalau kami dari PGRI memang akan terus mengkawal yang bagian ini. Oke, baik. Bagian tentang nasib guru ini. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Maximus nih, dengan usulan yang disampaikan oleh PGRI Flores Timur bahwa setidaknya sekolah ini bisa dinegrikan, dikembalikan ke pemerintah. Sejauh mana progres dan respon yang mungkin didapat dari pihak-pihak terkait nih, Pak Maximus?
Baik Ibu, jadi PGRI itu bukan sebuah lembaga struktur dari pemerintah. Mhm. Jadi kita adalah lembaga independen yang selalu punya kepekaan. Mhm. Jadi ada masalah-masalah yang muncul ya di tengah masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan guru. PGRI ini tidak punya kewenangan apa-apa, Bu. Mhm. Tapi punya pikiran, punya gagasan, punya alternatif solusi. Jadi ini kita sampaikan ke ruang publik menjadi konsumsi bersama. Mhm. Harapannya adalah pihak-pihak stakeholder yang terkait itu merespon ini secara positif, tidak melihat secara negatif. Apapun hasilnya, kita mesti harus punya jalan keluar. Jangan sampai kemudian satu keputusan untuk menutup sekolah secara permanen, padahal itu sekolah yang sangat mutu sekali, sangat berkualitas, punya nama dan alumni yang luar biasa. Eh, testimoni-testimoni yang sangat mengharukan ya, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan, pembentukan karakter yang luar biasa di sekolah itu. Nah, langsung ditutup dan tidak ada alternatif solusi. Nah, itu yang menurut kami kurang pas di situ, sehingga kami berani menyodorkan pikiran ini sebagai alternatif solusi yang membuka ruang untuk mari kita berdiskusi bersama. Soal mengambil keputusan ini kan di ranahnya kami, tapi kami siap pada pihak manapun yang menggandeng untuk kita sama-sama duduk diskusi bicara bersama. Kami punya pikiran, modal kami itu, kami tidak punya untuk kewenangan mengambil keputusan apa. Baik, setidaknya ada pemikiran dari PGRI ya, dan juga harapan bahwa nasib 13 guru ini juga bisa mendapatkan titik temu nih Pak Maximus ya. Apalagi sekolah Santisima ini seperti disampaikan Pak Maximus ini 66 tahun berdiri, banyak alumni ya yang dihasilkan dan tentunya punya peranan di Indonesia ataupun juga dunia. Yang terakhir Pak Maximus, apa yang ingin disampaikan harapannya terkait dengan topik kita pagi hari ini, silahkan. Harapan saya adalah bahwa apapun masalahnya itu selalu ada solusi. Nah, tidak bisa kita menyerah pada masalah. Nah, seperti itu. Sehingga kondisi yang terjadi hari ini dalam topik diskusi kita ini, SMP Katolik Santisima Trinitas Hokeng ini, tidak bisa kemudian kita hanya bermemori, menyatakan rasa iba, tapi kemudian kita tidak punya alternatif pikiran yang bisa membuka jalan keluar seperti itu. Sehingga pesan kami, harapan kami, mudah-mudahan pihak-pihak terkait ya yang punya kewenangan untuk persoalan ini bisa lebih peka, lalu juga ada gagasan. Soal nanti kemudian hasil akhirnya bagaimana, kita berproses dulu. Jadi jangan sampai tidak ada proses langsung kemudian ditutup, dan kita semua juga ya oke, karena yayasan sudah tutup ya mau bagaimana lagi. Nah bahasa yang mau bagaimana lagi, nah itu saya pikir tidak perlu ada dalam ruang diskusi rasional. Oke, baik. Terima kasih Pak Maximus ya untuk informasinya pagi hari ini. Besar harapan kita bersama ya bahwa segala hal dimudahkan, dan tentunya teman-teman guru, kemudian para siswanya ini sendiri, teman-teman PGRI juga bisa berjuang bersama ya, dan tetap semangat selalu Pak ya di bencana kita erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Dan meskipun sudah lewat Pak, selamat Hari Guru ya, dan selamat juga nih guru mendapatkan kenaikan gajinya ya, disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Iya, terima kasih. Tapi kalau misalnya ada momen berikut, kita juga berdiskusi karena masih ada banyak keliru taswir berkaitan dengan pidato Presiden kemarin. Saya bisa jelaskan nanti di sesi lain. Baik, siap. Selalu untuk RRI ini kita memberikan edukasi dan untuk pendengar kita. Terima kasih Pak Maximus untuk informasinya. Siap. Semangat selalu Pak. Siap Bu, sukses dalam karya pemberian informasi edukatif.